Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 bab 9 pengukuran sudut di buku ISPS Matematika kelas 4. Nah, kita sudah sampai di latihan ulangan akhir tahun di halaman 181 sampai dengan 183. Nah, untuk bagian ini karena ada banyak sekali soalnya, jadi Karina bagi-bagi videonya ya, yang sekarang part 1 atau bagian pertama untuk yang A pilihan ganda nomor 1 sampai nomor 12 lebih dulu. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, kita mulai untuk membahas yang nomor 1 ya. Untuk soal nomor 1 ini, caranya kita adalah dengan membagi ini dulu ya. Jadi bisa dengan kelipatan. Nah, kalau kita lihat 30 ini kita kalikan 2 ya. Ini akan menjadi 60. Si penyebutnya ya. Jadi ini 54 ini tidak mungkin ya. Jadi ini bukan merupakan pilihan jawabannya. Kemudian kita akan coba dua-duanya ini dengan mengalihkan 2. Ya. 16 dikalikan 2 32 ya. 27 dikali 2 54. Nah, ini sebetulnya jawabannya, tapi kita harus buktikan dulu semuanya ya. Karena kadang-kadang ada soal yang jawabannya mungkin ada 2 yang benar. Nah, itu kita harus pastikan dulu. Kalau yang ini karena ini jauh, jadi kita nggak kali 2, kita akan coba dulu 6 dikali berapa yang hasilnya adalah 54 ya. Nah, untuk mengali seperti ini dia atas dan bawah atau pembilang dan penyebutnya harus dikali dengan bilangan yang sama. Seperti ini sama-sama dikali 2. Kita coba lihat kalau untuk menjadi 54 penyebut ini 9 harus dikalikan 6 ya. Lalu 8 untuk menjadi 32 dia dikalikan 4 ya. Berarti ini salah karena dia tidak bisa dikalikan dengan bilangan yang sama. Berarti jawabannya adalah yang C. Lalu yang nomor berikutnya adalah nomor 2. Kita coba lihat untuk nomor 2 ini. Untuk menjawab kita bisa mengalihkan pecahan ini kali silang. Jadi yang pertama ini dulu ya. Kita coba jawaban yang A. 15 dikali 10 itu 150. Lalu dia tandanya lebih kecil dari. Sekarang kita kali silangnya yang ini. Yang 16 dikali dengan 8 ya. 16 dikali 8. Yang ini itu hasilnya 128. Apakah benar pernyataan ini 150 lebih kecil dari 128? Tentunya bukan ya. Kita coba ke pilihan yang B. Pertama 3 dikali 16 ya, yaitu 48. Lalu dia tandanya lebih besar dari. Kemudian berikutnya 14 dikali 5. 14 dikali 5 70. Apakah ini benar pernyataannya? Salah ya. Jadi kita lanjut ke pilihan yang C. 6 dikali 15 yaitu 90. Tandanya lebih kecil dari. Lalu berikutnya yang ini ya 24 dikali 12. 288. Nah, ini benar ya. Tapi kita buktikan dulu yang terakhir. Oh, kalau ini sama dengan ini sudah pasti salah ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Lalu nomor 3. Untuk menjawab nomor 3, kita akan memproseskan untuk operasi bilangan campuran. Kita akan memproseskan dulu yang pertama adalah yang di dalam kurung, kemudian perkalian, dan pembagian. Itu yang kita proses pertama. Ya, berarti Karina akan proses yang dalam kurungnya dulu ya. 108 ditambah 72. 180. Lalu dikali 4. Lalu dikurang 60 dibagi 3. Berarti kalau melihat proses ini, kita akan memproseskan atau mengoperasikan yang ini. Lalu ini nanti biarkan dulu pengurangannya, baru kita bagi yang ini ya. Kita
Kita langsung jawab 180 dikali 4, 720. Dikurang 6 dibagi 3. Hasilnya adalah 2. Berarti 720 dikurangi 2 ya. Nah, ini Kak Rina, mohon maaf ya adik-adik, salah tulis, kurang 0 di sini, 60 ya. Jadi Kak Rina ralat untuk yang ini, 60 dibagi 3 itu adalah 20 ya, kurang 0. Berarti 700 dikurang 20 hasilnya adalah 700. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 4, taksiran dari 24,6 dikurangi 10,2 ya, taksiran. Nah, untuk taksiran itu ya ketika nomor 4 ya. Ketika dia di belakang komanya 5 ke atas, dia akan dibulatkan ke atas ya. Berarti ini 25. Dikurangi 10,2. Kalau di bawah 5, dia akan menurun ke bawah ya pembulatannya. Jadi 10. 25 dikurangi 10, 15. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, yang berikutnya nomor 5. Taksiran hasil operasi hitung 192 dikali 311. Ini ke ratusan terdekat. Kalau ratusan terdekat, ini berarti kita akan membulatkannya dia ke atas atau ke bawah berdasarkan kalau di atas 150 berarti dia akan naik menjadi 200 ya. Jadi 200 kali 311 karena dia di bawah 50 jadi 300 ya. Kita kalikan 200 dikali 300, 60.000. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian berikutnya, bilangan-bilangan kuadrat yang terletak antara 100 dan 200 adalah titik-titik ya. Baik, yang selanjutnya nomor 6. Bilangan-bilangan kuadrat yang terletak antara 100 ya. Jadi kita akan mulai dari, karena ini terlalu jauh, Karina akan mulai dari 121 ya, yaitu dia adalah hasil dari 11 kuadrat. Ya, 11 kuadrat itu hasilnya adalah 121. Berarti kita akan coba dengan 12 kuadrat ya. 12 kuadrat itu 144. Kemudian berikutnya 13 kuadrat. 13 kuadrat adalah 169. Kemudian 14 kuadrat berikutnya 196. Nah, karena ini sudah mentok ya, sudah hampir mentok. Kalau kita buat yang 15 nggak apa-apa. Tapi kita akan lihat dia akan masuk atau tidak. Nah, ini hasilnya 225. Jadi ini tidak masuk ya. Berarti kita akan ambil yang ini. Kita cari jawabannya. 121 ini benar. Lalu 144 yang ini yang benar. 169 yang ini dan ini. Berarti jawabannya adalah yang A. Kemudian berikutnya. Ini adalah operasi campuran berikut dengan akar dan pangkat ya. Kita akan proseskan dulu satu persatu sesuai dengan yang sudah Karina informasikan sebelumnya. Kita akan proseskan yang di dalam kurung dulu, tapi karena ini ada pangkat kita kalikan dulu ya, kita pangkatkan dulu. 4 pangkat 2, 16 ditambah 30 ya yang ini. Lalu kita kalikan 2 pangkat 2 itu 4. Kemudian dikurangi akar 36 ya. Akar 36 itu adalah 6. Lalu dibagi 3. Nah, sekarang kita proseskan yang ini dulu yang pertama. 16 ditambah 30. 46 dikali 4 dikurangi 6 dibagi 3. Nah, ini kita akan proses perkalian dan pembagian dulu ya. Berarti 46 dikali 4 itu adalah 184 dikurangi 6 dibagi 3, 2. Jadi 182. Kita cari jawabannya. Jawabannya C ya. Kemudian nomor 8. Nomor 8 ini adalah faktor prima dari 34. Ya, faktor prima. Nah, faktor prima dari 34 ya. 34 itu adalah 1
kali 34, kemudian 2 kali 17 ya. Kemudian sudah. Nah, ini hanya ada 2. Lalu yang ditanyakan yang primanya, faktor prima berarti yang ini ya, 2 dan 17. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian sekarang berikutnya, KPK dari 20 dan 40. Ya, kita akan membuat pohon faktor aja yang paling mudah. Kita bagi 2, 10. Kita bagi 2, 5. Jadi ini faktorisasinya adalah 2 pangkat 2 ya. Ini ada 2, 2-nya. 2 pangkat 2 kali 5. Lalu 40-nya ini kita akan bagi 2. 20 bagi 2, 10. Bagi 2 lagi, 5. Jadi faktorisasinya adalah 2. 2-nya ada 3. Jadi 2 pangkat 3 dikali, dikali 5. Sekarang kita cari KPK-nya. Ya. Kemudian untuk KPK kita akan ambil yang pangkatnya terbesar ya untuk semua angka yang ada. Jadi kalau 2 ini pangkat 2 ini pangkat 3, jadi yang kita ambil adalah yang pangkat 3, jadi 2 pangkat 3. Dan 5-nya juga masuk. Karena dia sama-sama pangkat 1, jadi ya bebas yang mana saja ya. Kemudian 2 pangkat 3 itu adalah 8, 8 kali 5, 40 ya. Jadi KPK-nya adalah 40, jawabannya yang B. Sekarang FPB-nya. Nomor 10. FPB dari 18. Caranya juga sama ya, kita menggunakan ini juga. Ini kita bagi 2, 9. 9 nggak bisa dibagi 2, jadi kita bagi 3. Hasilnya 3. Jadi faktorisasinya adalah 2 kali 3 pangkat 2. 3-nya ada 2 ya. Kemudian yang 30, ini kita bagi 2, 15. Kemudian nggak bisa dibagi 2, lalu kita bagi 3, hasilnya 5. Jadi 2 kali 3 kali 5. Kemudian FPB-nya. Nah, untuk FPB, kita akan mengambil angka yang sama saja. Maksudnya yang sama adalah dan pangkatnya yang terkecil. Maksudnya contohnya ini ada 2 juga. Di sini ada 3 juga. Nah, di sini ada 5, tapi di sini nggak ada 5. Jadi nanti 5-nya itu nggak akan ikut ya, nggak akan ikut masuk. Jadi kita akan hitung 2-nya dulu. 2 ini karena sama ya masukkan saja. Lalu untuk 3-nya ada yang pangkat 2, ada yang tidak, ada yang pangkat 1. Berarti yang kita ambil yang pangkatnya terkecil, jadi 3 saja. Ya, kemudian 5-nya nggak masuk, jadi ini saja 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Jadi FPB-nya adalah 6. Kemudian berikutnya nomor 11. Ini mengukur panjang pensil ya. Pensilnya dia ada di sini nih. Kira-kira 12 ya, 12 cm. Kemudian timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan. Kalau ini timbangan pasar ya, yang ada di pasar. Ini timbangan dapur biasanya. Kalau ini biasanya untuk emas. Nah, untuk berat badan kita pakai yang ini ya. Nah, pembahasan kita sudah selesai sampai nomor 12 dulu ya. Untuk nomor 13 dan selanjutnya nanti di bagian berikutnya. Pembahasan kita sudah selesai. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.